Berikutnya klasifikasi Eubacteria. Eubacteria berasal dari bahasa Yunani yang terdiri atas dua kata, yaitu eu dan bakteria. Kata eu berarti sejati, sedangkan bakteria artinya bakteri. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa Eubacteria adalah bakteri sejati yang sehari-hari kita kenal sebagai bakteri. Ukuran tubuh Eubacteria berkisar antara 0,5 sampai 3 mikron dengan diameter 0,1 sampai 0,2 mikron. Eubacteria termasuk organisme prokariotik, yaitu tidak mempunyai membran inti dan tubuhnya bersel atau uniseluler. Sel tubuh bakteri dapat mensekresikan lendir ke permukaan dinding selnya. Eubacteria paling renik atau berukuran paling kecil adalah Mycoplasma yang berukuran 0,12 mikron dan yang paling besar adalah Thiomargarita dengan ukuran 200 mikron. Eubacteria memiliki struktur yang berbeda dengan Archaeobacteria dalam hal dinding selnya. Terdiri dari peptidoglikan, ribosom hanya mengandung satu jenis RNA polimerase, dan membran plasmanya mengandung lipid dengan ikatan ester. Ciri-ciri Eubacteria. Secara umum, ciri-ciri atau karakteristik organisme yang tergolong dalam Eubacteria adalah: yang pertama, bersel tunggal atau uniseluler, hidup secara mandiri atau soliter, atau berkelompok atau berkoloni. Yang kedua, tipe sel prokariotik, artinya organel-organel selnya tidak diselubungi oleh membran atau selaput inti. Yang ketiga, memiliki dinding sel yang mengandung peptidoglikan. Yang keempat, telah memiliki organel sel berupa ribosom yang mengandung satu jenis RNA polimerase. Yang kelima, membran plasmanya mengandung lipid dan ikatan ester. Yang keenam, sel bakteri memiliki kemampuan untuk mensekresikan lendir ke permukaan dinding selnya. Lendir ini jika terakumulasi akan dapat membentuk kapsul dan kapsul inilah yang disebut sebagai endospora. Ketujuh, bentuk selnya relatif tetap karena dinding selnya tersusun atas peptidoglikan. Yang kedelapan, sitoplasma Eubacteria terdiri dari protein, karbohidrat, lemak, ion organik, kromatofora. Juga terdapat organel sel kecil-kecil yang disebut ribosom dan asam nukleat sebagai penyusun DNA dan RNA. 9. Reproduksi vegetatif dengan membelah diri dan generatif dengan paraseksual. Berikutnya adalah struktur tubuh Eubacteria. Bakteri atau Eubacteria memiliki struktur. Adapun struktur dari bakteri ini terdiri dari bagian luar sel, struktur bagian dalam sel flagella, dan pili atau fimbriae. Yang pertama adalah membran sitoplasma. Terdiri dari lipoprotein atau fosfolipid dan protein yang memiliki sifat permeable. Membran plasma ini berperan mengatur keluar masuknya zat-zat yang ada di dalam sel bakteri. Dinding sel ini memiliki fungsi untuk melindungi dan memberi bentuk pada sel bakteri. Berikutnya ada kapsul. Merupakan bagian yang paling luar. Kapsul ini berupa lapisan lendir. Kapsul memiliki fungsi untuk melindungi sel. Selain itu dapat digunakan untuk cadangan makanan. Berikutnya ada mesosom. Merupakan suatu bagian dari membran sitoplasma yang mengalami pelipatan. Mesosom berperan dalam sintesis dinding sel dan pada pembelahan nukleus atau inti sel. Berikutnya adalah reproduksi Eubacteria. Eubacteria atau bakteri dapat berkembang baik secara vegetatif atau aseksual dan generatif seksual. Reproduksi aseksual atau vegetatif. Bakteri atau Eubacteria dapat berkembang biak dengan membelah diri atau pembelahan biner pada lingkungan yang tepat atau sesuai. Reproduksi bakteri dapat berlangsung dengan sangat cepat. Pada keadaan optimal, beberapa jenis bakteri dapat membelah setiap 20 menit. Pada kondisi yang kurang menguntungkan, sel-sel bakteri dapat mempertahankan diri dengan pembentukan spora atau endospora, yang artinya spora yang terbentuk di dalam bakteri. Akan tetapi, ada pula jenis bakteri yang akan mati karena perubahan faktor lingkungan. Faktor lingkungan inilah adalah cahaya matahari yang terus-menerus, kenaikan suhu, kekeringan,
dan adanya zat-zat penghambat dan pembunuh bakteri seperti antibiotika atau desinfektan. Reproduksi secara seksual atau generatif. Bakteri tidak dapat melakukan pembiakan seksual yang sebenarnya, seperti yang terjadi pada makhluk hidup eukariot, karena bakteri tidak mengalami penyatuan sel kelamin. Meskipun demikian, pada bakteri terjadi pertukaran materi genetik dengan sel pasangannya. Oleh karena itu, perkembangbiakan yang terjadi dengan cara ini disebut perkembangbiakan paraseksual. Perkembangan paraseksual bakteri dapat terjadi dengan 3 cara, yaitu transformasi, konjugasi, dan transduksi. Sekian dan terima kasih.